Ada seorang anak muda konsultasi ke seorang syekh, dia tinggal di pinggir danau. Dia berkata, saya punya masalah gini gitu, rumit saya. Syekhnya nggak banyak cakap, dia ambil tangannya, kemudian di bawah, lalu disiapkan ada garam, ya dengan satu mangkuk di bawah, garam semangkuk, dia bawa gelas satu. Duduk di pinggiran danau itu, singkat sekali, dia katakan, ini ambil airnya. Begitu diambil, syekh ini mengambil segenggam dari mangkuk, dimasukkan ke gelas tadi yang bercampur dengan air segar, ngambil baru dari danau. Kocok begini, minum. Mulanya nggak mau. Asin, minum aja dulu. Begitu diminum, baru dimasukkan, dia muntahkan lagi. Kenapa? Asin. Oh, sekarang begini. Apa yang terjadi? Dilempar semua semangkok ke danau itu. Setelah itu ditunggu, diambil lagi airnya sama minum. Gimana rasanya? Segar. Problemnya bukan di garamnya, problemnya di hati kamu. Kalau hati kamu itu tidak seluas danau ini, cuman segelas tadi itu, maka sekecil apapun persoalan itu akan selalu asin dan berat untukmu. Tapi kalau engkau lebarkan hatimu dengan begitu luas, maka masalah berat pun tidak akan pernah memberikan kesan pada jiwamu. Oke, kita mulai dari sini. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Oke, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Fokus baik-baik. Wasta'inu. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan, apapun itu. Baik ya, saya ulang. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan, apapun itu, maka lihat kata kuncinya, terimalah dulu ujian itu dengan sabar. Itu pesan Allah. Terima dulu ujian itu dengan sabar. Nanti di ayat lain dijelaskan apa fungsi maksud ujian itu. Kenapa mesti kita yang menerimanya? Nanti dijelaskan di ayat lain. Misal Al-Baqarah ayat 286. Ya, ini rumus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pertama, Allah jelaskan, saya tidak akan pernah menguji hambaku kecuali dia punya kemampuan menjalaninya. Dan itu secara psikologi, motivasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya diuji, rasakan, memang saya yang mampu. Gitu. Jadi kalau Anda diuji, memang cuma Anda yang mampu, yang lain nggak mampu. Kalau Anda nggak mampu, nggak mungkin diberi ujian. Itu sifat keadilan Allah. Di apapun yang sedang kita alami, di kantor, di rumah, di kehidupan kita pribadi, kalau sedang merasakan ada masalah, yakinkan dan bersyukurlah karena Anda yang terpilih mendapat amanah Allah, bukan orang lain. Ketika Anda dipilih bukan saya, artinya Adi Hidayat nggak mampu, Anda yang mampu. Banggalah dengan itu. Lalu Allah jelaskan di ayat lain, saya menguji engkau untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Jadi masalah itu diberikan bukan untuk menjadikan hidup kita bermasalah, tapi memang fitrah hidup itu harus mendapat masalah dan ujian untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau nggak diuji, nggak mungkin kelihatan kualitasnya. Bagaimana anak SD bisa dikatakan layak masuk SMP? Dia harus diuji. Begitu lulus, oh ini cocok. Dia bisa siap menerima materi-materi di SMP. Lewat ujian masuk SMP. Diuji selesai, lulus levelnya SMA. Bukankah ketika lulus ujian itu dia naik level? Maka bahasa orang kita kekinian sering mengatakan, Allah pengen naikin level kamu tuh. Ya kan? Jadi yakinkan ketika Anda diuji kata Allah itu, saya bukan ingin memberikan beban pada hidupmu, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupmu. Dan gak mungkin saya kasih kalau engkau gak sanggup. Itu poin pertama. Jadi berbahagialah, gak harus bikin status. Memang cuma aku yang sanggup. Tapi hatinya rapuh gitu. Ya, itu poin pertama tuh. Jadi poin itu nanti baru dikasih motivasi kedua. Turun surah Al-Insyirah. Insyirah itu sesuatu yang lapang, yang enak. Kalau sedang diuji pengen lapang, pengen bagus, lapangkan hatimu sehingga bebannya nggak terlampau banyak. Ada seorang anak muda konsultasi ke seorang syekh, dia tinggal di pinggir danau. Dia berkata, saya punya masalah gini gitu, rumit saya. Syekhnya nggak banyak cakap, dia ambil tangannya, kemudian di bawah, lalu disiapkan ada garam, ya dengan satu mangkuk di bawah, garam semangkuk, dia bawa gelas satu. Duduk di pinggiran danau itu, singkat sekali, dia katakan, ini ambil airnya.
Begitu diambil, Syekh ini mengambil segenggam dari mangkuk, dimasukkan ke gelas tadi yang bercampur dengan air segar, ngambil baru dari danau. Kocok begini minum. Mulanya nggak mau. Asin, minum aja dulu. Begitu diminum, baru dimasukkan, dia muntahkan lagi. Kenapa? Asin. Oh, sekarang begini. Apa yang terjadi? Dilempar semua semangkok ke danau itu. Setelah itu ditunggu, diambil lagi airnya sama minum. Gimana rasanya? Segar. Problemnya bukan di garamnya. Problemnya di hati kamu. Kalau hati kamu itu tidak seluas danau ini, cuman segelas tadi itu, maka sekecil apapun persoalan, itu akan selalu asin dan berat untukmu. Tapi kalau engkau lebarkan hatimu dengan begitu luas, maka masalah berat pun tidak akan pernah memberikan kesan pada jiwamu. Mungkin itu yang menginspirasi saya nonton dulu Hati Seluas Samudra itu ya. Itu kan gak mudah gitu. Saya hafal saya itu kalau dulu ada yang acara bagus-bagus, itu memori saya langsung nangkap. Sidul anak sekolahan itu saya sampai hafal tuh. Sampai nomor kendaraannya tuh. Oplet tuh 1053, silahkan cek. Sarah itu Cornelia Agatha, itu 2687 ALT. Saya tahu itu. Si Roy yang musuhnya yang botak itu, 2007 itu platnya. Anda kalau nggak percaya cek aja, googling cek dulu ya. Kenapa nyambung ke situ ya? Balik sini. Oke. Jadi saya mau katakan sekali lagi, lapangkan dulu. Nah, melapangkan hati sehingga nyaman merasakan sesuatu, itu insyirah namanya. Insyirah. Nah, di surat Al-Insyirah itu yang turun setelah Ad-Duha, itu ada kalimat begini. Inna ma'al usri usra. Fa inna ma'al usri, gampangnya begini, alam nashrah laka sadra. Hei Adi Dayan, kan kamu udah hidup sekian puluh tahun, banyak kesenangan kamu dapatkan. Apakah dengan kamu mendapat masalah sekarang hilang semua kesan kesenangan yang lalu? Lapangkan hatimu, alam nashrah laka sadra. Bukankah aku sudah berikan hati yang lapang? Kata Allah, bukankah aku sudah berikan hati yang lapang? Kenapa engkau sempitkan? Tuhan sudah melapangkan, kenapa Anda sempitkan? Wa wada'na kawizr alladhi anqadha dhahra. Kalau hatimu engkau lapangkan, beban seberat apapun yang engkau rasakan membebani dirimu, anqadha dhahra itu kayak Anda ngangkat barbel ya, ke bagian tubuh itu, di pinggul Anda kemudian pikul itu kan semua bebannya ke kaki ya. Nah itu kata Allah, kalau hati Anda lapang, masalah yang membuat Anda gelap sampai sulit berjalan ke kaki pun itu akan lapang. Caranya bagaimana ya Allah? Inna ma'al usri, tanamkan, katakan pada dirimu, di balik semua persoalan pasti ada solusi. Makanya kalau sedang punya masalah, rasakan, alhamdulillah Allah mau naikin kualitas hidup saya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau pilih saya bukan yang lain. Alhamdulillah ya Allah, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Itu secara psikologis kuat. Dan itu kita punya ayatnya, yang pakai itu, Jepang pakai itu, Korea pakai itu. Jadi di psikologi itu gini, kalau ada kita punya tekad mengentaskan sesuatu, ungkapkan. Dituliskan itu setengah, tapi kalau diucapkan makin kuat tekadnya. Dulu tahun 90-an ada Benteng Takeshi itu ya. Masih ingat gak? Sore 4:30 kan acaranya kan? Ini Benteng Takeshi itu dia mau naklukkan pakai tank kan? Masih ingat gak pemandunya bilang? Ya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Berkali-kali didoktrin begitu, sampai dia berusaha dan bisa. Dan sekarang Korea praktekkan, setiap anak TK, SD, baris, dia harus katakan, lebih dari Nippon, lebih dari Nippon. Harus lebih dari Jepang. Dia tempatkan, ini yang pernah jajah saya, kita harus lebih daripada itu. Maka yang terjadi, Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Kan? Jepang bikin ini, dia bikin itu. Jepang ke Piala Dunia, dia pun harus masuk. Itu motivasi. Kita tiap hari punya itu. Kamu pasti bisa, ini pasti selesai. Gak ada masalah yang gak ada solusinya. Tiap hari. Dan menariknya, 17 kali doktrin itu ditanamkan dalam jiwa kita. Dalam sholat. Dalam sholat. Ya, begitu kita memulai, kalimat Quran gampang. Wasta'inu bis-sabr. Kalau engkau punya persoalan, terima dulu. Dengan sabar. Sabar tuh formulasinya 3 tadi. Bukan diam. Sabar tuh 3 hal tadi turunannya. Ini pasti selesai. Tenang. Lewati dengan cara elegan. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada satupun masalah kecuali ada solusi. Dan siapa yang memberikan solusi? Allah. Kita nggak punya kemampuan. Kalau bukan Allah tetapkan, nggak mungkin datang solusi. Maka Allah perintahkan, datang kepadaku lewat sholat. Wasta'inu, lengkapi ayatnya, bis-sabri was sholat. Datang lewat sholat. Itulah hikmahnya, kenapa sholat 5 kali sehari. Karena nggak ada orang lewat perpindahan waktu yang nggak punya masalah. Nggak ada. Subuh
ke zuhur. Sebentar lagi zuhur. Apa dikira nggak ada persoalan di sini? Ada. Ini wajah tenang begini, kadang senyum. Mungkin problemnya belum selesai. Ya kan? Saya pun demikian, kita semua sama. Setiap kita pasti punya masalah. Karena di balik itu ada kualitas hidup kita. Maka Allah tidak ingin membiarkan masalah itu larut sehingga sampai terbawa dalam tidur. Maka apa yang dilakukan? Bawa dalam sholat. Jadi diperintahkan kita sholat itu untuk mengurai semua persoalan itu semua. Sehingga nyaman, tenang, dan muncul solusi. Itu poinnya. Maka lanjutkan ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itulah kenapa kita datang, sholat, kita minta, kita doa. Isinya doa semua untuk mengoneksikan. Dan menariknya, kalau belum yakin, imannya dipertanyakan. Turunlah Quran surah kedua ayat 153. Ini redaksinya sama dengan yang ini, tapi ditekankan dengan iman di depannya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hei, apa kamu nggak yakin? Katanya kamu beriman. Ya, dipanggil semua level iman. Dekat, menengah, jauh. 361 kali disebutkan di Quran. Kamu mau merasa iman lemah, iman menengah, iman kuat, tapi kan kamu beriman. Kalau kamu beriman, siapapun engkau. Pakai alladzina, 1080 kali disebutkan di Quran. Alladzina itu mencakup semua. Lintas gender, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Sepanjang kau beriman, kamu harus yakin, kata Allah. Aku perintahkan sholat, sifatnya memaksa. Untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup, mengurai bebanmu. Kalau kamu nggak pengen, itu pilihan kamu, terserah. Kan? Allah nggak paksa. Tapi dengan rahmannya, Allah bertanggung jawab dengan sifat rahman dan rahimnya, memastikan hambanya itu mendapat bagian keadilannya. Panggil. Nah, dalam sholat inilah diberikan kepada kita anugerah untuk membuka dan mengurai semua hal yang kita rasakan sulit. Itulah yang menjadikan semua nabi, rasul, bahkan semua sholat